Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi rahima man fil kubur bidu'ai man fil ard wa rahima man fil ardi bi syafaati man fil kubur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-wadudis syakur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia keluarga besar Al-Maghfurlah Guru Mugni yang tadi diwakili oleh salah satu keluarga dari Sumedang. Hadir para ulama, Kiai Haji Abdul Jabbar, Kiai Haji Ahmad Masila, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin jamaah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mencermati kehidupan guru-guru kita terdahulu, dalam hidupnya kita lihat bersemangat dalam urusan akhirat, tidak terlalu semangat dalam urusan dunia. Lau kanatid dunya zahaban yafna wal akhiratu khazapan yabqa fakhtarul akhirah. Seandainya dunia ini dibuat dari emas, dikasihin kita cuman semenit, sementara akhirat dibuat dari wadah yang terbuat dari tanah, kendi. Tapi itu yabqa, kekal. Maka pilihlah, walaupun itu dibuat dari tanah berupa wadah, tapi itu akhirat. Mad dunya bibaqiyatin walakin nuparikuha bimautin wantiqoli. Di dunia ini enggak ada yang kekal, enggak ada yang abadi. Semua Allah Ta'ala akan pisah dengan yang namanya kematian. Kalau dia sudah datang, apapun jabatannya enggak bisa menunda kematian. Menteri Cahyokumolo udah di Pahlawan Kalibata. Kalau dia bisa menunda kematian, dia juga pengen lihat Anies dilantik jadi presiden. Sebab di DPR ini sedang mendorong hak angket. Hanya itu solusi untuk masalah ini biar terang, diketahui oleh seluruh rakyat. Kalau lewat MK, lewat KPU kecil harapan. Tapi melalui parlemen, DPR, ada undang-undangnya membuat hak angket apabila ada sesuatu yang banyak diberitakan kurang menyenangkan. Insya Allah 20 Maret udah ada kabar menggembirakan.
Jangan pesimis. Terus berdoa. Jangan dulu euforia dengan kemenangan melalui quick count. Kalau emang menangnya bener udah ada syukuran di mana-mana. Ini kagak ada yang syukuran. Iya apa iya? Iya apa iya? Kita baru pulang dari TPS nyetel TV, dia udah 56. Kapan ngitungnya itu? Oh dikasih duluan. Engkong tahu aja ini. Alhamdulillah, insya nggak ada yang bisa menunda. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah tiba tuh ajal, Israel udah datang, nggak bisa. Setinggi apapun jabatan orang, sebanyak apapun harta yang ia miliki, kalau udah waktunya nggak kebawa. Makanya kata Nabi, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Berbuatlah untuk dunia sekedar kau tinggal di dunia. Orang pergi umroh 9 hari sama Ustadz Fadil. 30 berapa Ustadz Fadil? 40. Orang pergi umroh 9 hari, bekal yang dia bawa untuk ukuran 9 hari dan bekal-bekal yang akan dia bawa kembali pulang. Orang yang pergi haji juga bawa bekal seukuran waktu pergi haji. Tapi kata Nabi, i'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Berbuatlah untuk akhiratmu karena kau akan tinggal selama-lamanya di sana. Kalau kekurangan bekal, meminta sama siapa di sana? Maka potret Guru Mugni semasa hidup, orang yang tidak terlalu bersemangat dalam urusan dunia, karena dunia itu Allah akan beri kepada orang yang mau dan orang yang kagak mau. Ada orang romannya pakai kainnya cap gajah warna hitam, yang kotak-kotak tuh cap gajah ya, gajah duduk ya. Sarungnya cap gajah warna hitam, kotak-kotak, kaosnya kaos oblong. Kagak pantas jadi orang banyak duit pakaiannya begitu. Kagak taunya dari gulungan kain tahun 80 keluar 50 juta. Tahun 80. Bagaimana gulungnya itu? 50 juta tahun 80. Dia datang enggak hujan, keadaan panas, pakai mobil hardtop, tapi itu ban mobilnya lumpur mulu. Begitu datang, Kiai ini Kubat Tengah butuh biaya berapa? Panggil arsiteknya. Begitu dikalkulasi kurang 50 juta, keluar dari gulungan kainnya. Dunia orang yang enggak mau, dunia nyamperin. Allah akan beri kepadanya yang mau dan yang enggak mau. Tapi ilmu enggak. Tidak akan Allah beri itu ilmu kecuali ama orang yang mau.
Makanya Guru Mughni tidak begitu bersemangat dalam urusan dunia, tapi semangatnya tinggi dalam urusan ilmu yang akan dia bawa sebagai bekal pulang menghadap Allah Subhanahu. Orang Jawa kalau lebaran pada pulang kampung. Ada nggak orang Jawa? Ada ya. Jawanya mana? Demak. Iya. Sragen. Begitu pulang kerja di Jakarta, lebaran ke Jawa, itu saudara-saudaranya pada ngeliatin. Kalau hasil kerja di Jakarta, di Bekasi dia bawa pulang menjelang hari raya, banyak yang dia bawa. Itu saudaranya girang. Mas, kalau balik ke Maning aku melu, Mas. Kata saudaranya begitu. Kenapa mau ngikut? Karena banyak yang dia bawa. Tapi kalau dia nggak bawa apa-apa pulang, Mas, muli ora bawa apa-apa, Mas. Langka duitnya. Itu manusia, di mata manusia. Tapi kalau dia bawa oleh-oleh banyak, saudaranya juga senang. Begitu malaikat ketika menyambut hamba Allah dipanggil pulang, bawa iman, bawa amal soleh, disambut malaikat. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera, selamat datang, silahkan masuk surga dengan amal soleh yang kau bawa, dengan bekal yang kau bawa. Maka Allah istilahkan mati itu pulang. Inna lillah wa inna ilaihi. Kenapa Allah pilih istilah pulang? Karena pulang itu identik dengan kesenangan. Orang pulang umroh senang karena dia tinggalkan keluarga kesayangan. Kangen pulang, pengen buru-buru melepas kerinduan. Orang pulang haji girang, orang pulang mancing kalau dapat. Begitu juga pulang ke Jawa, kalau enggak bawa oleh-oleh enggak seneng pulang. Tapi kalau bawaannya banyak, semangat. Begitu hamba Allah yang pulang bawa amal soleh banyak, senang. Makanya begitu baru meninggal dunia, kita buka tutup wajahnya seperti tersenyum, seperti enggak mati. Husnul khotimah. Salah satu di antara tanda husnul khotimah, ketika kita lihat mukanya itu orang yang mati seperti tersenyum. Air mukanya manis, dilihatnya enak. Ada begitu kita buka tutupnya matinya begini. Wah, ini tukang bohong nih, ketahuan tuh. Nyelet aja nyelet. Ya Allah. Maka kata Allah, wa may ya'tihi mu'minan qad amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang datang dari dunia bawa iman, bawa amal soleh, baginya Allah Ta'ala tempatkan di tempat yang tinggi, derajat yang mulia, surganya Allah. Lailatun usriyabi ilas sama. Kata Nabi, ketika aku diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, para'aitu arba'ata anhar, aku diperlihatkan ada 4 sungai di surga. Buat siapa? Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Itu Allah janjikan buat hambanya yang bertakwa.
Maka target dari ibadah Ramadan besok agar kalian menjadi orang yang target Ramadan Allah Ta'ala inginkan 3. Adalah la'allakum tattaqun, adalah la'allahum yattaqun. Kalau tattaqun buat personil setiap perorangan. Tapi nilai dari ketakwaan itu ada ketakwaan sosial. Betapa ia rasakan tidak enaknya aus karena puasa, lapar karena puasa, padahal dia orang berkemampuan. Timbul keinginan untuk berbagi kepada sesama. Itu buah dari ajaran puasa. Karena itu turun perintahnya di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunnya di bulan Sya'ban. Pelaksanaan ibadahnya di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Sya'ban turunnya? Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali dalam ceramahnya memberikan kita pengetahuan ilmu. Diturunkan Sya'ban supaya Nabi punya keleluasan hati, keleluasan waktu untuk menerima kewajiban ibadah, bukan sehari tapi sebulan. Sebulan tidak makan di waktu siang, sebulan tidak minum di waktu siang. Dikasih waktu yang luas. Makanya suka ada acara kita dengar tarhib Ramadan. Itu tarhib Ramadan, upaya untuk mendapatkan ibadah Ramadan yang sempurna dengan persiapan-persiapan. Maka Kiai Haji Ahmad Masila tutup majelisnya. Kiai Haji Abdul Jabbar tutup majelisnya. Persiapan buat Ramadan. Terus ini romannya pada bingung-bingung amat sih. Enggak usah dipikirin dia dikasih pangkat jenderal kehormatan, enggak usah. Itu enggak ada aturannya, orang dia pelanggar HAM. 12 kuburan mahasiswa aja belum ketahuan apa sekarang di mana. Tuntutan dari orang tua mahasiswa masih terus dikasih pangkat. Emang orang kalau udah itu begitu udah tuh apa aja ditabrak. Bingung apa aja udah dia kerjain. Dia lagi bingung ini. Dia lagi bingung. Sono teriak, sono teriak, sono teriak, sono teriak. Kan kagak enak menang digituin. RT aja menang dibilang curang sama warganya kesel. Tuh RT apalagi. Ya nggak usah diterusin ya. Buat tambahan penyegar aja. Kenapa AHY diangkat jadi menteri? Nih gua kasih tahu nih. Supaya anggota dewan dari partai itu tidak ikut-ikut mengusulkan hak angket, ditutup buru-buru. Sebetulnya ini rahasia, biarin deh gue kasih tahu. Surya Paloh dipanggil menghadap ke istana supaya pisah dari 3 koalisi. Dibujuk. Kita berdoa terus, mudah-mudahan angket terwujud, anggota-anggota dewannya kagak disiram. Wes kalau disiram 20 miliar, 50 miliar. Yang jabatannya udah 6 bulan lagi habis kan lagi nyari-nyari sekarang. Itu yang menjadi kendala.
Maka kemarin saya rapat dengan Presiden Anies Rashid Baswedan. Kata dia, Kiai Salam sama jamaah terus berdoa. Mudah-mudahan ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dilawan dengan menghina, bukan dilawan dengan mencaci, tapi dilawan melalui jalur hukum yang bisa menjelaskan segamblang-gamblangnya, ya melalui wakil rakyat di DPR. Kalau udah hak angket dibuka, presidennya dipanggil, betulkah ini ada kecurangan pemilu? Kalau dia bilang enggak, buktinya diperlihatkan. Loh, ini ada lurah di mana tuh nyoblos-nyoblosin sendiri. Apa kagak curang ini? Ditanya ntar dia. Buktinya diperlihatkan semua. Kalau hak angket itu nanti apa aja bisa masuk. Termasuk bansos bisa masuk. Iya. Beras habis di aur-aur. Sekarang beras mahal. Kita masih punya sawah, alhamdulillah. Akal-akalan dia. Mudah-mudahan ada solusinya, amin. Ya Rabbal. Itu 4 sungai yang Allah janjikan buat hambanya yang bertakwa. Pertama, mimma'in ghairi asin. Ada sungai airnya jernih. Aris, apa jernih Ris? Benih. Dulu di depan rumah beliau, sono di Balai Rakyat, kalenan mulu. Saking beningnya tuh ikan seruat sampai kelihatan. Depan Konghubu tuh, seruat kelihatan, julung-julung kelihatan, pala timak kelihatan, gedean dikit cerek kelihatan. Yang rada gemukan dikit betik, gedean dikit betok. Itu jadi pantun, udah cantik montok. Ada yang lebar tipis sepat. Sepat mah nggak kena dipancing, kenanya diserok. Tanggok. Itu ada sungai jernih, enggak butek-butek. Ada sungai yang kedua Nabi lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai isinya susu yang enggak berubah-berubah rasanya. Kalau Ramadan, ibu yang masih memberi ASI itu anaknya siang enggak tapi nafsu karena rasanya berubah, anta. Kayak udah ngerasain. Enggak nafsu tuh anak. Tapi entar ketika maghrib, emaknya udah memasukkan berbagai macam jenis makanan, buahan, minuman, lontong 5, bakwan toge 7, kolak semangkok, es buah segelas gede, asinan yang pakai daun lengkio. Itu air susu rasanya manis ada, gurih ada. Makanya itu anak begitu nyusuknya maghrib sampai bujik. Iya, maksud saya ya begitu. Cuman kalau ngomong langsung bapaknya kan kagak enak. Ya Allah. Yang ketiga, min asalin musaffa. Ada sungai diperlihatkan Allah kepada Nabi di sorga itu isinya madu murni. Itu dalam doa tarawih ntar dibaca sama Ustaz Haji Masila. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Tuh ntar ada tuh di doa tarawih.
sungai-sungai yang Nabi Allah perlihatkan waktu Isra Mi'raj buat hambanya yang bertakwa. Maka Ramadan puasa itu asya, ada as-saum, ada asya. Kalau as-saum tidak terikat sama aturan, enggak pakai ngeliat bulan mau puasa boleh. Kagak pakai nawaitu sauma godin boleh. Enggak pakai sarapan boleh puasa. Puasa terpaksa hari Kemis mau nyarap di warung Haji Siti. Jam 7 tutup. Udah ada puasa aja puasa boleh. Zohor masih puasa, asar sampai puasa, jam 5:30, 30 menit lagi bini malah ngajakin. Udah jangan pakai bilang ilok. Memenuhi ajakan istri pahalanya jauh lebih gede dibanding nungguin setengah jam buka puasa. As-saum, puasa sunnah yang gak terikat sama aturan. Tapi kalau puasa Ramadan dalam Fathul Mu'in, waman wati api nahari Ramadan amdan fil farji fa'alaihi kaffar. Suami istri yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, amdan. Emang ada yang gak sengaja? Ada gak yang sengaja? Enggak ada lah, pasti sengaja. Pura-pura lupa. Fa'alaihil kaffaro, terkena denda. Apa dendanya? Pasyamu syahraini mutatabi'aini. Dia harus ganti itu puasa karena melanggar larangan. Belum boleh, belum masuk umur jadi cawapres udah disahin. Itu lagi. Lupa. Belum 40 baru 36 melanggar kode etik. Hah? Ya, kena hak. Itu mah plesetan aja. Terkena denda puasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut, nggak boleh ada jeda. Nggak boleh sekarang puasa besok nggak boleh. Terus. Kenapa dendanya begitu luar biasa? Supaya ada efek jerak. Supaya hamba Allah yang beriman tidak menganggap ringan. Kalau melanggar aturan puasa Ramadannya layak mulu siamuhu, enggak sempurna puasanya. Jamaah kelamaan apa enggak ini ya? Hah? Terus saya ditunggu sama Kiai Irfan di Nurul Iman. Jadi tadi beliau saya duluan Buya, di sini apa di sana? Di sana. Saya duluan, saya tungguin katanya. Jadi saya disuruh di sini, dia ke sono. Jadi saya disuruh di sini, dia ke sono. Saya disuruh di sini, dia ke sono. Saya disuruh ke sini, dia ke sono. Terus adabus siyami, adab-adab, aturan-aturan berpuasa. Yang pertama aturan puasa Ramadan, sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Kalau mau puasa lihat dulu bulan. Kalau bulannya kelihatan besok sidang isbat hari Ahad. Kalau dapat diru'yah malam Senin traweh. Habis traweh aturan berikutnya nawaitu sauma godin, niat. Pengaruh niat luar biasa. Begitu imsak, begitu subuh, otak nih ngomong kepada seluruh jaringan tubuh. Ai mulut, udah pagi, kau jangan minum, jangan makan. Hai mulut, lagi puasa, jangan bohong.
Kalau lagi puasa dusta, layak mulus yamuhu, enggak sempurna puasanya, enggak ada pahalanya. Yang dia dapat cuman ju wal atos, lapar dan haus. Bohongnya mendadak aja puasa nggak sempurna, apalagi bohongnya itu TSM, terstruktur, sistematik, masif. Itu kan berarti udah disiapkan, itu bohong. Orang udah terstruktur. Iya. Quickon. Maka ada kiai quickon, ada kiai realcon. Kalau ini kiai realcon semua nih. Alhamdulillah. Ada Habib quickon, ada Habib realcon. Lagi viral istilah itu sekarang di Jakarta. Sebab yang biasanya kumpul udah kagak ada sekarang. Udah quickon dia. Biasanya ngumpul rokok bareng sama-sama, karena beda udah malu, udah gabung. Malu udah gabung. Malu udah gabung. Malu udah gabung. Malu bergah. Kalau udah begitu, haibatul Islamnya di wajahnya hilang. Itu sudah terpengaruh sama dunia. Maka Guru Mugni, Kiai Haji Nur Ali, ama urusan dunia, romannya ogah-ogahan. Kita kan kadang-kadang lu ngapa kagak ngaji kemarin? Puan. Ngapa? Ada orang janji mau nganterin duit, datang orangnya kagak. Ilmu kagak, duit kagak. Ngaji dikalahin karena ada orang mau nganterin DP, kagak datang. Itu bukan tipe Guru Mugni, bukan tipe Kiai Haji Nur Ali. Kiai-kiai terdahulu mengedepankan apa yang Allah mau. Kalau kita mengedepankan yang Allah mau, Allah mengedepankan yang kita mau. Maka kemarin di Pemprov DKI itu Isra Mi'raj, Buya judulnya apa nih? Sholat beres, birokrasi beres. Saya yang ceramah. Waktu itu mintanya sebelum Pilpres, pertimbangan kata kepala-kepala dinas, jangan sebelum Pilpres, habis kita ntar sama Buya. Habis Pilpres aja dah, habis Pilpres. Judul masih tetap sholat beres, birokrasi beres. Saya angkat aja udah Pak Anies 5 tahun jadi gubernur, sholatnya beres, birokrasi beres. Kagak banjir dia jadi gubernur, sekarang Jakarta banjir. Tuh mampet, orang dipampet, bukannya mampet Guru. Jadi sumur-sumur resapan boleh Anies bikin, dipampet. Dia mau menghilangkan karya-karya Anies. JIS itu rumputnya bertaraf internasional, diakui oleh FIFA. Kemarin mau dipakai putaran Piala Dunia usia 17 tahun, rumputnya diganti sama Erick Thohir. Pakai rumput biasa, belum main udah banjir. Niatnya mau jelek-jelekin Anies, jadi dia tuh yang jelek. Sholat beres, birokrasi beres. Saya angkat terus di ceramah Isra Mi'raj. Pada kepanasan itu, pada pulang atu-atu. Jamaah, Nabi Daud dipesan oleh Allah, ya Daud, turidu wa uridu, wa innama yakunu ma uridu, wa in sallamta ma turidu ila ma uridu kapaitu kama turidu. Engkau punya kemauan, kata Allah, aku juga punya kemauan.
Jika engkau lebih mementingkan yang aku mau, maka aku juga akan mementingkan yang kamu mau. Tapi kalau aku dikasih waktu sisa, kau mengedepan yang engkau mau, maka aku pun akan beri kamu sisa. Guru Mugni tipenya tidak seperti itu. Orang yang mengedepankan apa yang menjadi kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah pazolisanahu anil kadhib. Lagi puasa nggak boleh dusta. Kalau dusta layak mulus yamuhu. Wa ayah pazo ainuhu wa uzunahu anil istima'i ma la yahillu lahu. Lagi puasa mata, telinga nggak boleh melihat, nggak boleh mendengar yang Allah Ta'ala larang. Wa yahfazu batnuhu an tanawulil haram wasyubuhat. Lagi puasa ajak puasa perut, tidak mengkonsumsi makanan yang haram, yang subhat. Wa qala ba'dus salaf, berkata ulama salaf, iza sumta min ayyisain tubtiru wa indaman tubtiru. Ketika ulama-ulama salaf berbuka, dia ajak dialog itu makanan. Dia tanya, ya bakwan toge, min aina jita, dari mana kau bisa ada di atas meja makan rumahku? Ngomong itu bakwan toge, saya bahannya terigu yang kemarin dibagi sama caleg, digorengnya juga pakai minyak yang dibagi sama caleg. Kenapa bisa begitu? Karena dulu Rasulullah waktu hijrah ke Madinah disiapkan makan oleh penduduk Madinah, paha kambing digulai itu tiba-tiba angkat bicara. Kata paha kambing, Muhammad jangan kau sentuh, apalagi kau makan. Ini paha kambing udah diisiin racun. Karena target pembunuhan itu Nabi Muhammad. Dengan cara apapun. KM50. Targetnya Habib Rizik itu. Cuman dilindungi oleh Allah. Maka Habib Rizik akan kejar terus sampai lubang kuburan. Itu pelaku-pelaku KM50. Mudah-mudahan akan ketemu jalan keluarnya. Masalahnya udah dibawa kemarin ke Belanda, ke HAM internasional. Insya Allah nanti setelah 20 Maret bakal ada tanda-tandanya. Ya Rabbal. Jadi malam ini guru kita, Guru Mugni Istabsyaru, girang. Girang kenapa? Banyak kiriman yang dia dapat. Tadi Quran dalam doa dibaca guru sampai berapa kali hatam itu? Masya Allah. Satu huruf dibalas 10. Kali berapa yang baca? Girang dia malam ini. Kenapa setiap kali Sya'ban kita selalu bikin roahan gabungan, haul jamak? Karena Nabi di tengah bulan Sya'ban, Aisyah mencarinya, di sebelahnya nggak ada. Begitu dicari tahu Rasulullah lagi berdoa di tengah pemakaman Baki. Serius doanya, tinggi tangannya, hatta yuraidkuhu, ketiaknya itu sampai kelihatan, menandakan keseriusan. Berangkat dari situ kita orang Betawi diajarin Guru Mugni, diajarin Kiai Nur Ali, suka bikin acara roahan, acara haul gabungan. Karena di bulan Sya'ban seluruh para arwah menanti kiriman-kiriman doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita malam ini barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.